Ayo bangun, ayo bangun, bangun, bangun. Ayo, liburan kan ya, liburan, liburan apa ya? Ini kan sudah pagi kayak gitu. Kemarin sarapannya sama tetap, tapi kan makan siangnya beda macam-macam ya. Habis itu makan, makan siangnya masih ada ya, makan malamnya yang beda, pasti beda 2 kali kayak gini. Nih masih ada. Tuh nasi gorengnya enak katanya. Aku pakai nasi ini. Padahal aku bikin nasi goreng ya. Enak nggak? Enak lah, kan bawang putihnya banyak, garam sedikit, masako, terus habis itu bumbu, sambal goreng aku pakainya. Masih pedes, pedes enggak? Enggak seberapa pedes kan sambal goreng balado tuh agak. Tapi aku lebih merah kayak gitu. Untuk ini sereal, aku bikin sereal. Enggak. Ini tehnya. Ya, setiap hari bagi aku spesial. Tapi ini ya nggak tahu aku ya. Aku sangat suka banget, salah jurusan fotografi. Aku suka foto-foto, itu fotonya banyak itu. Untuk sebenarnya itu untuk menguatkan hubunganku sama dia sih. Segini banyak ini. Udah aku masukkan YouTube kayak gitu. Udah aku rangkum lah. Cepet-cepet apa pelan, ada yang hampir 20-an lebih itu. Kalau di buku, di album. Ini sarapan pagi bersama anak berdua. Bersama Pak suami, mantuk. Nonton aku kalau diajak jalan-jalan tuh jauh usah ya ke luar negeri ya. Ke luar negeri pun yang dicari pasti sungai. Coba aja deh. Kan nanti ada kontak kontak itunya ya, kontak pos atau hotline-nya ya. Meskipun di mana aja di seluruh dunia sungai. Klik, ini kotor, Pak. Ini sekarang kontak langsung kayak di direct message. Di DM pakai mikrofon kayak gitu. Kayak telepon. Pak, ada sampah, langsung telepon. Pak, sampah. Sampah satu aja laporan kayak gitu. Jadi ini bumi bersih banget kayak gitu. Dunia penuh impian jadi kenyataan. Aku itu ratu menghayal. Di bulan ini aku punya julukan ratu penghayal. Mulai dari dulunya itu aku masih udah ada sih sinetron Jangan Rebut Suamiku. Itu aku masih SMA apa ya. Terus Mahabharata. Aku tuh orangnya posesif kayak gitu loh. Karena anak pertama, cucu pertama dari kedua belah pihak. Jadi aku udah ada kayak itu kan, banyak cucu-cucunya yang lain. Mana adik aku banyak 3 bermunculan kayak gitu ya. Jadi aku merasa tersisihkan. Jadi jadi aku selalu apa ya, berontak kayak gitu. Pokoknya aku aktif, proaktif lah, nggak berontak. Kalau aku selalu aku ngomong apa adanya kayak gitu. Aku butuh motor ya nanti. Aku udah dari SMP udah dibelikan motor, tapi motor bekas kayak gitu. Aku belajar itu udah bisa. Belajar bekas nggak apa-apa, itu bekas juga nggak apa-apa. Tapi lama-lama aku minta baru. Ya namanya juga kan, tapi nggak pernah tak pakai sejak bekas itu. Aku nggak pernah dipakai mbah aku kayak gitu. Kalau masih baru, mbahku nggak pernah pakai, aku yang pakai untuk sekolah, untuk les, untuk ya itu aja, untuk sekolah sama les, nggak buat apa-apa. Nggak ada, cinta monyet paling. Ini ada energen, tapi ya cinta monyet pun udah ngerti ya aku tuh tipenya kayak apa kayak gitu. Udah ditebak kayak kamu tuh ibu rumah tangga lah, udah ibu.
Buat apa sih kamu belajar kok ngoyo-ngoyo kayak gitu loh sama teman aku. Ya supaya aku punya nilai, dia kan nggak tahu kalau aku masuk A1 itu aku dibelikan motor kayak gitu. Itu sangat memberi power banget buat aku untuk terus mendapat nilai yang bagus kayak gitu. Aku nggak mudah, aku harus belajar itu les, aku nggak bisa aku les ya, mesti banyak kompensasinya lagi bu, aku ngeles udah belikan motor aku harus les kayak gitu, aku les bu. Les bahasa Inggris ya kan udah punya motor, buat apa motornya kayak gitu loh. Tapi alhamdulillah nilaiku sih bagus fisika kayak gitu, cuman kimia yang aku anjlok. Es gak apa-apa wis, tapi aku malah masuk teknik kimia karena aku merasa oh nilaiku ki kayaknya paling apa ya, paling lumayan apa gimana, wong aku lupa banget sih. Pokoknya dia tuh pilihan yang menurut aku belum selesai aku pelajari kimia itu, nilainya itu udah tahu aku berapa, danem itu kan cuman 3 yang dihitung, atau ya kalau SMA tuh cuma 3 kayak gitu. Udah anakku masih tidur, aku sarapan bersama udah, akhirnya ya udah selesai kok loh, udah selesai kayak gitu. Ya kayak gini aku tadi udah, aku akuin ya sholat aku tuh bolong-bolong kayak gitu. Tapi aku kalau lupa itu kan ada kodok, ada kosor kayak gitu kan. Itu ada doanya juga, ada caranya juga. Kalau maju tuh apa, kalau mundur itu namanya apa. Tapi tidak semuanya ya. Kalau maghrib itu nggak bisa. Jadi acuannya maghrib. Acuannya tuh maghrib. Maghrib itu harus jam segitu kayak gitu. Ada kan ada batasan-batasannya. Paling dekat itu waktunya maghrib kayak gitu. Yang harus dilaksanakan paling cepat, tenggangnya sama isya itu dekat sekali kayak gitu. Nggak tahu ya kodok kosor itu ada. Tapi aku daripada aku ngafalin, kan aku kodok kosor tuh gampang sih, niatnya tuh gampang kodok kosor kayak gitu. Tapi untuk yang gabung itu kayaknya aku juga nggak, memang aku harus nggak mengerti soalnya aku harus tepat waktu kayak gitu loh. Aku berusaha, katanya ada yang hadis sholat harus tepat waktu kayak gitu kan. Sholat tepat waktu ya, kalau kalau kerja aja harus tepat waktu ya, kenapa sholat enggak. Tapi kalau bekerja itu kan rutin kayak gitu ya, duhurnya kayak gini, aku inget-inget terus, nanti duhur, nanti duhur, nanti duhur, kayak tadi malam aku inget-inget nanti subuh, nanti subuh, nanti subuh kayak gitu loh, harus fokus kayak gitu. Itu perjalanan spiritual aku tuh kayak gitu sih. Jadi semakin kaya semakin fokus, insya Allah kan banyak tangan kanannya ya. Menurut aku sih kayak gitu sih, aku bikin kayanya itu. Terus yang kedua itu dulu mungkin perbagian ya kan, Islam itu datang melalui pedagang-pedagang India ya dulu ya, kayak gitu ya. Terus habis itu terus ada, aku maksudnya ada Al-Quran dulu kan, umat Nabi Muhammad itu ada Al-Quran dulu, terus diterjemahin dalam bahasa Indonesia kayak gitu. Tahu zaman Pak Soekarno ya diterjemahinnya. Terus apa lagi ya, eh, rukun iman, rukun Islam itu kayak gitu, konsisten kayak gitu, fokus. Kalau dulu mungkin bagiannya ustadz sendiri, bagian pekerja sendiri kayak gitu ya. Kan aku Islam tuh ada 2 aliran. Kenapa 2 aliran? Ada Muhammadiyah, ada NU kayak gitu kan. Itu tradisinya itu yang berbeda. Kalau apa itu namanya? Akidah, fikih itu ya, syariah. Banyak sekali yang harus dipelajari itu ya, diambil. Tapi Islam tuh sederhana kayak gitu. Gak usah dibikin ribet. Iya, gak usah dibikin ribet. Kalau ikhlas ya, sholat itu wajib. Jam 09.00 kuliah Ya nggak harus nunggu kaya juga, sedekah nggak harus nunggu kaya, apalagi sholat ya, yang penting terbiasa. Kakiku terbiasa. Ya tak, aku inget-inget duhur, kadang aku lupa loh kayak gitu, plengan lupa duhur kan udah hafal, hafal doanya. Kalau belum hafal itu masih aneh kayak gitu loh, kalau aku belum hafal agama Islam dari, apalagi Islam dari bayi ya, kalau aku itu Islam budaya. Aku minta sama aku
makan sarapan berdua. Anak aku belum bangun. Seneng sih aku ada temennya. Meskipun laki-laki aku seneng. Meskipun laki-laki aku seneng loh. Ayo bangun, Mam. Dan ayo bangun Dani. Meskipun laki-laki aku seneng yuk. Sama aku banget cie. Ya, sama aku banget cie. Jangan mau banget cie. Ini mirip aku banget ini. Yo 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 yo. Oh yo elek elek elek. Are elek are elek. Temenin mama terus ya. Iya, temenin mama terus ya. Itu masa capek tadi malam. Tadi malam kan datang ya. Aku udah ngantuk. Aku biasanya kalau nggak ngantuk turu ke anak aku kayak gitu. Udah makan belum? Tapi yang penting udah aku siapin di meja makan. Nasi sama lauknya kayak gitu. Minumnya dia ambil sendiri. Aku capek. Udah liburan kali gini, hari ini gini aja, nggak kemana-mana ya. Aja, aku seneng godain dia. Dia lucu banget Ci, kayak bayi bagi aku tuh kayak bayi dia tuh, kayak bayi terus. Yang aku harus temenin terus dia, sampai dia nggak kehilangan aku ya dek ya. Sayang mama, sayang mama. Liburan lo sekarang. Itu pakai HP. Itu lihat TV aja lo, besar layarnya. Gak mau. Kok suka HP sih? Dia suka laptop. Tahu ya kenapa suka laptop ya? Main game soalnya. Deh. Ya wes pokoknya aku kasih saingan kayak gitu ya. Setia. Ada laptop, ada ini buku Iqra. Aku tanamkan dia kalau lagi capek main gamenya baca ini, baca buku Iqra sama gemar belajar soal. Kan dia masih belum hafal sepenuhnya, tapi udah belajar lah dikit-dikit ya gitu. Aku tuntun sedikit-dikit kalau aku ada waktu kayak gitu. Soalnya dia takut juga kalau diajarin aku, kalau nggak bisa, kalau nggak fokus tuh aku marah kayak gitu. Sebenarnya semua anak itu mudah belajar agama, semuanya belajar apa aja asalkan fokus. Tapi dia sama aku nervous dulu kayak gitu. Gak apa-apa lah, ada waktunya. Kayak aku juga kayak gitu, sama kayak aku kayak gitu. Aku dulu nervous kalau diajarin ibu aku, tapi nggak tahu ya, ada getaran-getaran yang aku harus belajar lagi kayak gitu. Kenapa aku sih nggak ngerti nih terjemahan ayat ini, kok bingung kayak gitu. Terus akhirnya aku berusaha untuk belajar tafsir sendiri kayak gitu. Meskipun itu harus belajar di Kairo loh ya. Al-Quran itu ada universitasnya ya, setahu aku kayak gitu. Tapi aku karena waktu, biaya, dan kesempatan juga aku nggak punya, jadi aku belajar tafsir itu kayak gitu, hanya pedomannya hanya terjemahan Al-Quran dan indeks itu kayak gitu. Itu kayaknya udah mumpuni lah untuk mengetahui isi Al-Quran dan terjemahannya dan refleksinya dalam kehidupan sehari-hari itu kayak apa kayak gitu. Udah ya kayak gitu aja hari ini dia loh. Anak aku loh, aku seneng banget laki-laki semua nyelolor kayak gini. nyelolor kayak gini ya Allah Ci. Nyelolor kayak gini. Dia masih bayi-bayi aku sampai sampai dikandung badan apa iya Allah lucu kan. Tapi jengkelin aku jengkelin. Tapi aku jengkelnya tuh aku seneng banget sih. Cuman 2 kan, jadi bukan boneka ya. Jadi aku cuman berdoa sama Tuhan, ya Allah berikan solusi kayak gitu. Apa yang kamu ragukan tentang dunia ini, kalau
mama papamu sudah berusaha tentang kebahagiaan kamu kayak gitu. Tentang kebahagiaan bukan tentang ya about 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 bahagia itu mudah kayak gitu. Bersyukur kayak gitu aja, nggak usah lihat track record orang lain. Berjalannya di Bisa dia bisa putar loh. kebahagiaanmu sendiri. Ayo, sudahkah? Aku mau berhenti di 15:51. Aku Apa? bentar, Capek? bentar. Katanya kamu mau kuliah. Iya makanya biar aku tidur sebentar biar aku bisa soal